pagi Intan. Selamat pagi, Bu. Nah, hari ini Ibu ingin mengadakan wawancara singkat bersama Intan mengenai kurikulum Merdeka. Sudah diterapkan kan di kelas Intan? Sudah, oke. Nah, yang pertama yang ingin Ibu tanyakan tuh apa yang Intan rasakan setelah menerapkan kurikulum Merdeka ini di kelas Intan? Senang, happy, bahagia. Sebahagia itu kah? Iya. Iya. Oke. Terus ada kendala tidak selama belajar di kelas 5 sekarang ini? Apa aja kendalanya? Disuruh membawa barang. Disuruh membawa barang untuk praktek ya, belajar mandiri. Ya, yang memang kurikulum Merdeka ini mengharuskan siswanya lebih aktif dan kreatif. Nah, selanjutnya menurut Intan enakan belajar pada kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka? Merdeka. Merdeka. Kenapa enak? Karena bikin kita senang, menuangkan inspirasi kah? Iya. Iya, oke. Nah, kalau harapan Intan nih sebagai anak kelas 5 yang menerapkan kurikulum Merdeka, harapannya untuk kurikulum ini bagaimana? Semoga semakin cepat diterapkan di sekolah. Oke, mudah-mudahan seperti itu ya, karena sekarang kurikulum masih ada kurikulum K13 yang diterapkan di sekolah-sekolah, dan Ibu dengar juga tahun depan insya Allah semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 telah akan menerapkan kurikulum mereka. Oke, terima kasih Intan atas waktunya. Sama-sama. Oke. Oke, baik Bu Messi, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, saya di sini ingin meminta waktu Bu Messi sebentar untuk melakukan wawancara mengenai kurikulum Merdeka yang diterapkan di sekolah kita, terutama di kelas 5. Ya, baik. Yang ingin saya tanyakan tidak banyak, cuma sedikit. Nah, jadi sebagai guru pengampu dari kurikulum Merdeka, bagaimana proses penerapan kurikulum tersebut di dalam kelas Anda? Untuk mengenai proses penerapan kurikulum Merdeka itu di sekolah, namanya di kelas 5 ya, itu lebih mengutamakan pembelajaran yang berbasis proyek atau P5 gitu ya, untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah, kemudian dalam proses ini, penerapan ini itu lebih menggunakan pendekatan ya, pendekatan diferensiasi atau lebih dikenal dengan pembedaan gitu ya. Jadi intinya penerapannya itu lebih mengarah ke P5 gitu ya. P5 ya. Jadi proyek kerjanya Iya. siswa itu adalah P5 ya. Oke. Selama Ibu mengajar ini apakah ada hambatan tidak antara Ibu dengan guru ataupun guru dengan siswanya? Iya. Kalau hambatan itu pasti ada ya. Contohnya keterbatasan referensi, kemudian akses yang dimiliki di sekolah juga terbatas gitu kan, tidak memiliki akses pembelajaran yang rata gitu kan. Kemudian juga sebagai seorang guru tidak memiliki pengalaman mengenai kurikulum Merdeka ini. Kemudian kurangnya pemahaman tentang apa itu kurikulum Merdeka karena masih baru gitu kan, pengalamannya masih minim gitu. Kemudian dalam proses penerapannya, dalam proses pembelajaran juga begitu. Anak-anak di sini kan dituntut untuk mandiri dalam artian anak-anak yang belajar misalkan dalam praktek membawa alat dan bahan sendiri. Jadi saya merasa itu adalah hambatan gitu kan, karena anak-anak itu kadang ada yang membawa alat sendiri, kadang susah diatur, kadang jadi sebagai solusinya ya kita yang menyiapkan sendiri gitu, Bu. Nah, lalu bagaimana cara Anda menghadapi masalah-masalah yang telah Anda dapatkan di kelas Anda tersebut, dan apa solusi yang tepat yang menurut Anda bisa membangun dari hambatan yang Anda hadapi tersebut? Iya.
kalau solusi yang saya dari saya gitu ya Bu ya, kalau untuk penerapan kurikulum merdeka ini di kelas itu untuk guru khususnya itu supaya lebih ada pelatihan gitu Bu ya, semacam pelatihan untuk guru. Jadi bagaimana cara kita menerapkan proses kurikulum merdeka ini dengan baik gitu kan. Kemudian selanjutnya untuk yang misalkan kepada siswanya kita yang mempersiapkan terlebih dahulu gitu kan. Misalkan contohnya kita belajar ini, jadi kita yang menyiapkan, yang menghandle semuanya, jadi siswa tinggal mengerjakan tugas tersebut. Oke. Nah, yang terakhir nih Bu. Ibu kan seorang guru yang mengampu kurikulum merdeka. Iya. Nah, apa sih harapan Ibu tentang kurikulum merdeka ini ke depannya, baik itu untuk gurunya maupun untuk siswanya juga? Nah, harapan saya ya semoga kurikulum merdeka ini dapat berjalan dengan baik, diterapkan di sekolah. Kemudian dari penerapan kurikulum merdeka ini supaya pembelajaran itu lebih bermakna gitu. Bermakna baik untuk siswa dan juga gurunya. Iya, begitu. Oke. Cuman itu yang ingin saya tanyakan dan ingin saya tahu dari Ibu selaku guru dari kurikulum merdeka yang mengampu kelas 5 ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya, semoga ini bisa menjadi masukan untuk saya dan masukan untuk kita semua sebagai guru. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama Bu.